Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Kata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Yesus supaya ia menjamah mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan boleh, tidak boleh, itu selalu berkaitan dengan hukum. Jadi ada yang dilanggar atau tidak boleh atau tidak boleh, atau dosa tidak berdosa, itu sebetulnya sama, legal, formal. Tetapi kalau kita hanya berkutat dengan pertanyaan yang semacam itu, boleh tidak boleh, dosa atau tidak dosa, maka sebetulnya kita belum cukup memahami persoalan yang ada. Karena boleh atau tidak boleh itu juga berkaitan dengan kenapa tidak boleh, kenapa boleh. Mau disampaikan oleh Injil hari ini, orang Farisi datang kepada Yesus, dikatakan hendak mencobai dia dengan pertanyaan yang senada. Temanya memang perkawinan, tapi pertanyaannya diawali dengan boleh tidak boleh. Yesus tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan itu, tidak hanya sekedar berkata boleh atau tidak boleh, tetapi mengajak orang Farisi, tentunya juga kita yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini, untuk memahami persoalan menjadi lebih dalam lagi. Hakikat perkawinan itu seperti apa?
Sehingga ketika pertanyaan muncul, kita langsung punya gambaran. Kita langsung bisa menjawabnya tanpa perlu bertanya sebetulnya. Karena alasannya jelas. Ini loh dasarnya perkawinan. Kalau ini hal perkawinan. Sehingga mengapanya itu ditampilkan. Sebetulnya ini juga kekritisan dari seorang anak. Sekarang itu anak tidak hanya sekedar dilarang, kalau hanya sekedar dilarang boleh atau tidak boleh oleh orang tuanya, ya kekritisan bisa saja muncul. Anak akan bertanya lebih mendalam, kenapa tidak boleh? Bisa saja ini mengejutkan. Orang tua bicara tentang tataran boleh tidak boleh, tapi si anak kenapa selalu bertanya. Baik, itu pengantar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita lihat dulu bagaimana sabda Tuhan yang kita dengar hari ini memberi gambaran kepada kita tentang perkawinan. Dalam bacaan pertama kita mendengar tadi bahwa persekutuan laki-laki dan perempuan itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Ya. Tadi dikatakan Allah ingin memberi laki-laki penolong yang sepadan. Jadi ini salah satu alasannya. Kehendak Allah yang memungkinkan persekutuan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tidak semata-mata dalam tataran manusiawi belaka, kehendak laki-laki dan perempuan semata, tapi ada karya Tuhan yang bekerja di situ. Tuhan menghendaki penolong yang sepadan. Maka kemudian dikisahkan ada banyak binatang dikasih nama tapi tidak menemukan manusia, kemudian dibuat tidur, diambil tulang rusuknya dan dijadikan penolong yang sepadan. Laki-laki akan meninggalkan, kisahnya seperti itu. Tidak lagi dua tetapi satu. Nah, kesatuan inilah, campur tangan Tuhan inilah yang kemudian pada bacaan Injil itu dirusak karena dikatakan ketegaran hatimulah. Untuk mau mengatakan ini bukan rencana Tuhan, perpisahan itu. Karena Tuhan tadi rencananya adalah menjadikan mereka bersatu, menjadikan mereka saling menolong, penolong yang sepadan. Jadi ketegaran hati itu adalah melawan kehendak dan ya kita tahu bahwa bangsa Israel seringkali memang melakukan demikian. Mereka punya kemauan sendiri yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan inilah yang Tuhan Yesus ingin buka kepada mereka yang mendengar sabda Tuhan. Bahwa
ketegaran hati bukan mau melaksanakan kehendak Tuhan, tapi ingin mengedepankan kemauannya sendiri. Maka kemudian diberi contoh anak-anak yang lebih mudah untuk lebih mudah untuk belajar dibandingkan dengan orang tua. Lebih mudah untuk terbuka terhadap sesuatu yang baru dibandingkan dengan orang tua. Lebih mudah terbuka terhadap karya Tuhan dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Untuk mau mengatakan bahwa ya, orang perlu terbuka terhadap rahmat Tuhan dalam sebuah perkawinan agar mereka memahami bahwa perkawinan sekali lagi bukanlah sekedar kehendak manusiawi belaka, terjadi karena rencana Tuhan. Jadi perkawinan bukan hanya sekedar dilihat sebagai perjanjian hukum legal formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai cara hidup untuk juga merasakan rahmat ilahi dalam kehidupan. Bahkan Gereja Katolik, kalau kita kemudian perdalam lagi, mengangkat perkawinan sampai ke tataran sakramen. Ya, artinya tanda dan sarana keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar persatuan laki-laki dan perempuan, tetapi menghadirkan juga Tuhan kehidupan. Tentunya kehidupan berkeluarga. Ya. Sehingga saya dan Anda itu sejajar, sama-sama berjuang untuk kekudusan. Saya tidak lebih tinggi yang imam secara teologis dibandingkan dengan Anda. Kita sama-sama berjuang untuk memperoleh keselamatan lewat hidup sebagai imam, lewat sakramen imamat, juga Anda sebagai seorang ibu, seorang bapak lewat sakramen perkawinan. Ini yang bagi saya juga fair. Saya bisa tidak selamat lebih cepat, lebih baik masuk surga dibandingkan dengan saya. Itu semua tergantung bagaimana saya dan Anda menghidupi kehidupan di dunia ini dan berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya ini menjadi sebuah sebuah alasan untuk selalu bersyukur ya, terhadap keluarga yang kita bangun, terhadap campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita kembali lagi melihat saat-saat atau momen-momen bagaimana Tuhan juga menghendaki kita untuk bersatu dengan pasangan kita. Tadi alasannya, ya, penolong yang sepadan. Dan ini rencana Tuhan, kebaikan sakramen perkawinan. Maka tentunya ini juga perlu kita rawat, kita hidupi. Tuhan yang berkarya lewat keluarga kita. Maka
Pertanyaannya kemudian, seberapa kita bisa merawat kehadiran Tuhan itu dalam keluarga kita, sehingga bukan ego kita, bukan ketegaran hati kita lah yang menghancurkan perkawinan, tetapi kehendak Tuhan yang merawat dan mengembangkan cinta kasih dalam keluarga kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,